Ya, halo semuanya. Hari ini kita masuk ke materi manajemen operasi lanjutan dengan topik Material Requirement Planning yang merupakan bagian dari keputusan operasi terkait dengan inventory atau persediaan. Nah, sebelum kita nanti masuk ke proses perhitungannya, saya akan menjelaskan dulu terkait teori dan definisinya. Jadi material requirement planning ini adalah sebetulnya desain sistem informasi untuk menangani pemesanan dan penjadwalan persediaan ya, permintaan persediaan yang dependen. Nah, ini bedanya dependent sama independent demand ya. Kalau dalam material requirement planning Anda bisa dilihat ya, dari segi waktu saja sudah berbeda nih antara permintaan yang independen dan permintaan yang dependent. Jadi kalau MRP kita fokusnya ke permintaan yang dependen ya, seperti ini polanya. Nah, tujuan dari manfaat material requirement planning itu tentu saja ya untuk menyediakan informasi terkait berapa banyak yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkannya itu kapan ya, bahan baku dan produknya. Kemudian manfaatnya tentu saja terkait dengan efisiensi persediaan ya, juga mengurangi tenggat waktu, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian untuk menghitung material requirement planning, Anda harus menginput beberapa komponen. Di antaranya jadwal induk produksinya, Anda harus tahu ya, atau Master Production Schedule atau MPS. Kemudian Bill of Material ya, dan inventory record. Nah, untuk output MRP sendiri ini diharapkan Anda sebagai manajer operasi akan mengetahui jadwal rencana pemesanan, pengeluaran pesanan, dan berbagai perubahan yang mungkin terjadi di masa depan ya. Kemudian laporan kontrol Anda ya, rencana laporan, laporan khusus, dan transaksi persediaan. Nah, jadwal induk produksi ya adalah rencana produksi jangka pendek yang menggambarkan hubungan antara kuantitas jenis produk akhir yang dibutuhkan. Jadi sederhananya jadwal induk produksi itu adalah berapa jumlah produk yang dibutuhkan dan waktunya itu kapan ya, sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Jadi dalam jadwal induk produksi ya atau MPS, pertama Anda harus tahu jenis produk yang akan dibuatnya, kemudian jumlah kebutuhannya, ya, dan kapan, waktunya kapan untuk dibutuhkannya dan dibuatnya. Nah, untuk membuat produk, tentu Anda harus mengetahui yang disebut dengan bill of material. Nah, bill of material itu nanti diinput juga ke sistem informasi, ya. Jadi di materi hari ini sebetulnya Anda mempelajari logika berpikir dari sistem informasinya, gitu ya. Jadi manualnya istilahnya ya. Nah, sebelum Anda menghitung material requirement planning, Anda harus tahu dulu bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk assembly dan sub assembly proses produksi untuk sebuah produk itu Anda harus tahu ya. Nah, bill of material ini mengandung informasi ya. Satu, jenis komponen yang dibutuhkan dalam perakitan produk jadi, kemudian jumlah yang dibutuhkan dalam setiap tahap perakitan, dan tingkat penyusunannya. Nah, setiap produk akhir itu biasanya hanya punya satu bill of material aja ya. Jadi bagian-bagian dalam bill of material itu ditulis secara hierarki atau bertahap. Disebutnya juga pohon silsilah. Nah, kayak gini gambarnya. Jadi ya, kalau dalam bahasa sederhananya, pada saat Anda dapat pesanan produk, ya, Anda itu kan harus tahu produk itu dibuatnya dari bahan-bahan apa saja, ya. Misalnya di sini, produknya X, ya, ini berarti level 0. Pembeli pesan produk X. Produk X ini terbuat dari komponen B dan C. Ini level 1.
Komponen B itu terbuat dari D dan E. Sementara komponen C itu membutuhkan komponen E dan F. Ini level 2. Dan seterusnya. Jadi makin bawah ya makin tinggi levelnya ya. Jadi ini untuk mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan supaya Anda bisa membuat produk X. Nah, itu ya. Kan kalau kita pembeli kan taunya kita beli produk X aja. Misalnya Anda membeli laptop, Anda kan taunya produk laptop aja. Anda kan nggak tahu kalau laptop itu butuh apa aja gitu ya. Nah ini B, C, D, E, F-nya itu adalah industri yang membuat laptopnya, industri manufakturnya. Nah kemudian untuk mengolah MRP ya ada netting dan loading. Netting itu adalah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih ya. Biasanya selisih antar kebutuhan kotor dengan persediaan ya, itu netting. Sementara loading adalah besarnya pesanan individu atau lot yang optimal ya, berdasarkan pada hasil perhitungan bersih. Nah, kalau offsetting adalah proses penentuan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam memenuhi kebutuhan yang bersih. Ya, jadi biasanya dikurangi dengan saat awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya waktu tunggu. Ya, ini offsetting. Sementara kalau explosion adalah proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat komponen yang lebih bawah, didasarkan dengan rencana pemesanannya. Oke, kemudian next. Nah, ini. Nah, untuk teknik lot sizing itu ada beberapa cara ya. Ada fixed order quantity, ada economic order quantity, kemudian lot for lot, dan fixed period requirement. Nah, untuk materi hari ini kita akan coba dengan metode lot for lot juga ya. Kita langsung ke contoh soal, tolong perhatikan baik-baik ya, karena pasti akan keluar di ujian. Contoh ya, sebuah perusahaan kayu membuat produk X ya. Ya mungkin bisa meja, bisa kursi, bisa kasur ya, bisa apapun. Tapi untuk sederhananya saya sebut produk X ya. Nah, perusahaan tersebut menerima 2 pesanan ya dari 2 pembeli ya. Misalnya 100 unit dan 150 unit produk X. Nah, yang 100 unit itu harus selesai pada minggu keempat. Sementara yang 150 itu pada minggu ke-8. Jadi ini PO ya, made by order. Nah, produk X ya, untuk membuat produk X ini butuh 4A, 4 komponen A dan 2 komponen B ya, untuk bikin X ini. Bagian A ini dibuat sendiri oleh perusahaan. Waktunya butuhnya seminggu untuk membuat A. Sementara untuk B ini harus dipesan dari luar dengan lead time 2 minggu. Lead time itu waktu tunggu ya, jangan lupa. Untuk merakit produk X ya, jadi kalau udah ada komponennya nih A dan B, untuk merakitnya X ini perlu 1 minggu ya. Nah, diketahui persediaan untuk A itu ada 70 unit. Dengan menggunakan lot for lot ordering, berapa jumlah dan waktu plan order release yang diperlukan supaya pesanan bisa datang sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan keinginan pembeli. Oke, langkah pertama, perhatikan baik-baik. Nah, ini ya. Anda buat dulu master schedule untuk produk X ya dengan format tabel seperti ini untuk memudahkan ya. Nanti kalau di sistem informasi ya mungkin nggak seperti ini ya, tapi kan ini untuk memudahkan logika berpikir Anda untuk menghitung. Nah, ini adalah bagian untuk penjadwalan dengan lot for lot ordering ya. Nah, tadi kan diketahui ya, produk X dari pembeli 1 butuh 100 unit harus selesai di minggu keempat ya. Nah, pembeli 2 pesan 150 unit yang harus jadi di minggu ke-8. Nah, ini dari soal ya. Nah, lead time untuk X itu 1 minggu ya dari soal. Jadi waktu tunggu untuk membuat X itu 1 minggu. Nah, kemudian Anda buat ininya ya, baris ini.
Ada gross requirement di baris pertama, on hand itu berarti inventory ya, net requirements, plan order receipt, dan plan order release. Nah, jadi gross requirement-nya kan 100 unit di minggu keempat, ya. Sementara yang pembeli duanya 150 unit di minggu ke-8. Simpan di sini di minggu keempat masing-masing. On hand, 0. Ya, tidak ada persediaan untuk produk X di soal. Ya. Net requirement-nya otomatis 100 untuk minggu keempat dan 150 untuk minggu ke-8. Sehingga plan order receipt-nya yang direncanakannya 100 juga ya untuk minggu keempat dan 150 untuk minggu ke-8. Nah, karena ada lead time 1 minggu, otomatis plan order rilisnya harus seminggu sebelumnya di minggu ketiga. Ya, di sini. Karena lead time-nya 1 minggu. Jadi untuk produk X pembeli 1 itu 100 unit harus ada mulai di minggu ketiga karena dia butuh dirakit 1 minggu. Sementara untuk yang pembeli kedua di minggu ke-7 ya, seminggu sebelum pembelinya datang. Kemudian berikutnya Anda bikin tabel untuk komponen yang membuat produk X, yaitu terdiri dari A dan B kan, dengan format tabel yang sama. Nah ini contohnya. Cara ngisinya begini ya. Nah di sini saya tulisnya B dulu ya, karena lead time-nya lebih panjang daripada A. Tapi sebetulnya Anda mau tulis A dulu di atas nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting betul, yang penting itu. Nah, untuk bagian B diketahui dalam soal ya, lead time-nya 2 minggu. Nah, kan tadi plan order rilis untuk produk X itu 100 di minggu ketiga dan 150 di minggu ke-7. Lanjutkan. Anda tulis ya. Nah, untuk produk X itu butuh 2B. Untuk produk X butuh 4A dan 2B. Ini dari soal ya. Jadi butuh 2 komponen B. Anda masukkan ke sini. Kan tadi di minggu ketiga butuh 100X dan 150X di minggu ke-7. Nah, karena butuh 2B, berarti kan di sini B-nya harus 200 di minggu ketiga, dan di minggu ke-7 300, 150 kali 2. Kalau ini kan 100 kali 2. On hand tidak diketahui dalam soal apakah ada inventory untuk produk B, sehingga 0, 0 ya. Sehingga net requirements-nya 200 untuk minggu ketiga dan 300 untuk minggu ke-7 disamakan ya. Sehingga plan order receipt-nya juga 200 ya untuk minggu ketiga dan minggu ke-7 300 untuk produk B. Nah, karena lead time-nya 2 minggu, berarti plan order release-nya ya berarti 2 minggu sebelumnya, yaitu di minggu ke-1 harus sudah ada 200 unit B dan 300 unit B di minggu ke-5. Mundur 2 minggu dari 7. Nah, ini B. Sekarang yang A. Untuk membuat X itu butuh 4A. Itu di soal ya, sekali lagi. Nah, ini 4 unit A. Sehingga di minggu ketiga, yang tadi butuh 100 unit X, ya, berarti karena butuh 4 komponen A, berarti 4 kali 100, 400. Simpan di sini. Sementara untuk minggu ke-7, tadi kan butuh nih ya, 150 kali 4. Karena 4 butuh 4A. 150 kali 4, 600. Di minggu ke-7. Diketahui dalam soal, ada inventory untuk produk A70. Ya, tulis dulu di sini. Sehingga yang berikutnya sudah 0 ya, karena dipakai semua di sini. Net requirements-nya berarti selisih antara gross requirement dengan persediaan. Butuhnya 400, ada stok 70, jadi selisihnya 330. Sehingga plan order receipt-nya 330, dan karena lead time-nya 1 minggu, berarti 1 minggu sebelumnya adalah plan order release-nya 330. Harus ada 330A di minggu kedua. Kalau untuk pembeli kedua, berarti dia butuh 600A untuk membuat X, yang inventorinya sudah nggak ada karena sudah habis di sini.
kemudian net requirement-nya otomatis sama 600, plan order receipt-nya 600, dan rilisnya 600 di 1 minggu sebelumnya karena lead time-nya 1 minggu. Gitu, ya, mudah kan? Nah, sekarang bagaimana kalau ada economic lot size? Kan kita kadang-kadang kalau beli dengan economic order quantity tertentu, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, sekarang asumsikan saja setelah Anda sudah hitung dengan economic order quantity, diketahui kalau beli produk A itu paling ekonomis 470 unit, sementara untuk produk B paling ekonomis 320 unit. Nah, dengan informasi yang sama dengan contoh yang barusan, tentukan jumlah dan waktu kapan plan order release diperlukan supaya bisa pesanan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Dengan ini economic lot size A-nya 470 unit dan economic lot size B-nya 320 unit. Nah, kita buat lagi tabelnya seperti ini. Kita buat lagi master schedule ya. Diketahui pembeli 1 butuh 100 unit X di minggu ke-4 dan 150X di minggu ke-8. Sehingga gross requirement ya untuk X ya ini 100 di minggu ke-4 dan 140 di minggu ke-8. On hand tidak diketahui berarti 0 ya. Sehingga requirement-nya sama dengan gross requirement 100, 100 dan karena lead time ya 1 minggu berarti 100 unit X harus dipersiapkan di minggu ketiga di plan order release-nya ya karena butuh 1 minggu untuk merakit. Sama untuk pembeli yang kedua, 150 harus ada di 1 minggu sebelumnya, alias di minggu ke-7. Lanjut ke tabel berikutnya. Nah, ini ya. Untuk membuat X butuh 2B. Ya. Untuk membuat X butuh 4A. Ya, jadi 2B dan 4A. Itu dari soal ya. Oke. Untuk gross requirement-nya, di minggu ketiga ya melanjutkan yang pertama ya. Ini kan tadi di minggu ketiga. Nah, ini minggu ketiga, ini minggu ketujuh. Dilanjutkan di sini minggu ketiga juga. 2 kali 100 karena 1X butuh 2B. Jadi 200, on hand-nya 0 ya. Net requirements-nya jadi 200. Nah, plan order receipt-nya 320. Karena dari soal lebih ekonomis kalau pesan B itu 320 unit. Jadi Anda di sini masukkannya plan order receipt-nya, order yang direncanakannya 320. Sehingga karena lead time-nya 2 minggu, jadi 2 minggu sebelumnya alias minggu pertama, itu harus plan order release-nya 320. Nah, karena butuhnya 200, sementara pesannya 320, otomatis kan ada sisa ya. Berarti di minggu berikutnya ada on hand, ada inventory 120 ya, 320 dikurangi 200. 120 di minggu keempat. Masih 120 di minggu kelima karena belum dia papain, masih di gudang. Ya. Kemudian 120 di minggu ke-6 dan di minggu ke-7 butuh 300B untuk membuat 150X ya. Ingat ya, jadi 150 kali 2 300. On hand ada yang bekas minggu kemarin ini 120, masukkan. Sehingga net requirement-nya kan jadi 180 ya. Karena butuhnya 300, persediaannya 120, sisanya 180. Tapi ordernya harus 320 karena ini yang ekonomis. Tetap ya dari soal kan. Sehingga pesanannya 320 di 2 minggu sebelumnya. Karena lead time-nya, ingat ya, 2 minggu. Sehingga di sini ada inventory kan. Nah, inventory berarti selisihnya. Terus aja gitu ya. Selisih dari yang dibutuhkan dengan yang dipesan. Nah, untuk yang A, untuk membuat X kan butuh 4A ya, berarti di minggu ketiga 400, 4 kali 100, dan di minggu ke-7 4 kali 150. On hand dari soal ada 70 unit ya, persediaan A. Sehingga selisih net requirement-nya 330.
plan order receipt-nya dari soal itu lebih ekonomis kalau pesannya 470. Sehingga pesanan itu harus ada 471 minggu sebelumnya. Karena lead time-nya 1 minggu. Otomatis ada persediaan inventory, ya 140. Kalau belum dipakai ya dimunculkan lagi di minggu berikutnya, dimunculkan lagi di minggu berikutnya, ya. Sampai ke produksi selanjutnya, yaitu dimulai di minggu ke-7 butuh 600A. Ada inventory 140 dari minggu sebelumnya, sehingga selisihnya menjadi net requirement sebesar 460. Nah, tapi menurut soal lebih ekonomis kalau pesannya 470, ya. Karena lead time-nya 1 minggu, berarti harus ada 470 di minggu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya. Ya, jadi karena butuhnya 460, pesannya 470, berarti ada sisa inventory 110. Begitu ya, begitu cara menghitungnya. Jadi nanti kalau Anda buat soal, Anda bikin tabel ini sama persis ya. Terus nanti setelahnya Anda bikin uraian. Anda bikin uraian sehingga yang dibutuhkan untuk produk X adalah 470A di minggu kedua dan 470A di minggu minggu ke-6. Dan B 320 di minggu ke-1 dan 320 di minggu ke-5. Begitu ya cara menjelaskan. Jadi catatan persediaan itu ya akhirnya menjadi catatan untuk menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan. Jadi nanti di sistem informasinya tuh ketahuan ya, berapa sih sisa-sisa komponen yang ada stok untuk Anda melakukan produksi. Supaya bisa digunakan, jangan sampai Anda beli lagi padahal ada inventory ya. Jadi catatan persediaan ini harus diketahui untuk setiap komponen atau material dan diperbaharui setiap terjadi perubahan supaya menghindari kekeliruan kalau membuat perencanaan. Nah, jadi inventory record ini isinya apa? Pertama, untuk mengetahui kebutuhan totalnya, untuk mengetahui jadwal penerimaannya, kapan pembeli itu akan mengambil pesanannya atau diberikan hasil pesanannya. Kemudian jumlah yang ada di gudang, ya, yang diharapkan harus berapa. Kemudian para suppliernya siapa aja, ya. Lead time-nya, jumlah sekali pesannya, dan perubahan persediaan karena misalnya ada penarikan kembali stok atau order-order yang dibatalkan. Jadi itu fungsinya, ya. Oke, sekian untuk kuliah hari ini, ya. Materi ini pasti akan keluar di ujian, jadi Anda harus menyimak baik-baik. Jangan lupa kerjakan soal tugasnya.